pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran jahat, maka penderitaan akan mengikutinya. Bagaikan roda pedati mengikuti langkah kaki lembu yang menariknya. Pikiran adalah sumber kebahagiaan dan penderitaan. Milikilah kesadaran dan konsentrasi. Kembangkan pikiran positif dan kendalikan pikiran negatif. Akan membawa kebahagiaan dan kedamaian. Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran murni, maka kebahagiaan akan mengikutinya. Bagaikan bayang-bayang yang tak pernah meninggalkan bendanya. Pikiran adalah sumber kebahagiaan dan penderitaan. Milikilah kesadaran dan konsentrasi. Kembangkan pikiran positif dan kendalikan pikiran negatif. Akan membawa kebahagiaan dan kedamaian. Dengan kesadaran dan konsentrasi dan kebijaksanaan yang tumbuh, kita bisa menggapai hidup bahagia di dunia ini dan kehidupan yang akan datang. Ia menghina saya, ia memukul saya, ia mengalahkan saya, ia merampas milik saya. Selama seseorang masih menyimpan pikiran seperti itu, maka kebencian tak akan pernah berakhir. Ia menghina saya, ia memukul saya, ia mengalahkan saya.
ia merampas milik saya. Jika seseorang sudah tidak lagi menyimpan pikiran-pikiran seperti itu, maka kebencian akan berakhir. Kebencian tak akan pernah berakhir apabila dibalas dengan kebencian. Tetapi kebencian akan berakhir bila dibalas dengan tidak membenci. Inilah satu hukum abadi. Sebagian besar orang tidak mengetahui bahwa dalam pertengkaran mereka akan binasa. Tetapi mereka yang dapat menyadari kebenaran ini akan segera mengakhiri semua pertengkaran. Kewaspadaan adalah jalan menuju kekekalan. Kelengahan adalah jalan menuju kematian. Orang yang waspada tidak akan mati, tetapi orang yang lengah seperti orang yang sudah mati. Setelah mengerti hal ini dengan jelas, orang bijaksana akan bergembira dalam kewaspadaan dan bergembira dalam praktek para Arya. Orang bijaksana yang tekun bersamadi, hidup bersemangat dan selalu bersungguh-sungguh, pada akhirnya mencapai nirvana, kebebasan mutlak. Orang yang penuh semangat selalu sadar murni dalam perbuatan, memiliki pengendalian diri, hidup sesuai dengan dhamma dan selalu waspada, maka kebahagiaannya akan bertambah. Dengan usaha yang tekun, semangat, disiplin dan pengendalian diri, hendaklah orang bijaksana membuat pulau bagi dirinya sendiri yang tidak dapat ditenggelamkan oleh banjir. Orang dungu yang berpengertian dangkal terlena dalam kelengahan. Sebaliknya, orang bijaksana senantiasa menjaga kewaspadaan. Seperti menjaga harta yang paling berharga, jangan terlena dalam kelengahan, jangan terikat pada kesenangan-kesenangan indria. Orang yang waspada dan rajin bersamadi,
akan memperoleh kebahagiaan sejati. Bijaksana telah mengatasi kelengahan dengan kewaspadaan, maka ia akan bebas dari kesedihan. Seakan memanjat menara kebijaksanaan dan memandang orang-orang yang menderita di sekelilingnya. Seperti seseorang yang berdiri di atas gunung, memandang mereka yang berada di bawah. Waspada di antara yang lengah, berjaga di antara yang tertidur. Orang bijaksana akan maju terus, bagaikan seekor kuda yang tangkas berlari, meninggalkan kuda yang lemah di belakangnya dengan menyempurnakan kewaspadaan. Dewa Saka dapat mencapai tingkat pemimpin di antara para dewa. Sesungguhnya kewaspadaan itu akan selalu dipuji dan kelengahan akan selalu dicela. Pikiran itu mudah goyah dan tidak tetap. Pikiran susah dikendalikan dan dikuasai. Orang bijaksana meluruskannya, bagaikan seorang pembuat panah meluruskan anak panah. Bagaikan ikan yang dikeluarkan dari air dan dilemparkan ke atas tanah. Pikiran itu selalu menggelepar, karena itu cengkeraman dari marah harus ditaklukkan. Sukar mengendalikan pikiran yang binal dan senang mengembara sesuka hatinya. Adalah baik untuk mengendalikan pikiran, suatu pengendalian pikiran yang baik akan membawa kebahagiaan. Pikiran sangat sulit untuk dilihat, amat lembut dan halus, pikiran bergerak sesuka hatinya. Orang bijaksana selalu menjaga pikirannya. Seseorang yang menjaga pikirannya akan berbahagia. Pikiran itu selalu mengembara jauh, tidak berwujud dan terletak jauh di lubuk hati. Mereka yang dapat mengendalikannya akan bebas dari jeratan marah.
pikirannya tidak teguh, yang tidak mengenal ajaran yang benar, yang keyakinannya selalu goyah. Orang seperti itu tidak akan sempurna kebijaksanaannya. Orang yang pikirannya tidak dikuasai oleh nafsu dan kebencian, yang telah mengatasi keadaan baik dan buruk. Di dalam diri orang yang selalu sadar seperti itu, tidak ada lagi ketakutan. Dengan mengetahui bahwa tubuh ini rapuh bagaikan tempayan, hendaknya seseorang memperkokoh pikirannya bagaikan benteng kota, dan melenyapkan marah dengan senjata kebijaksanaan. Ia harus menjaga apa yang telah dicapainya, dan hidup tanpa ikatan lagi. Aduh, tak lama lagi tubuh ini akan terbujur di atas tanah. Dibiarkan saja, tanpa kesadaran, bagaikan sebatang kayu yang tidak berguna. Luka dan kesakitan macam apapun dapat dibuat oleh orang yang saling bermusuhan atau saling membenci. Namun pikiran yang diarahkan secara salah akan melukai seseorang jauh lebih berat. Bukan dengan pertolongan ibu, ayah, ataupun sanak keluarga, namun pikiran yang diarahkan dengan baik yang akan membantu dan mengangkat derajat seseorang. Daripada 1000 kata yang tak berarti, adalah lebih baik sepatah kata yang bermanfaat, yang dapat memberi kedamaian kepada pendengarnya. Daripada 1000 bait syair yang tak berguna, adalah lebih baik sebait syair yang berguna, yang dapat memberi kedamaian kepada pendengarnya. Daripada 1000 bait syair yang tak bermanfaat, adalah lebih baik satu kata damai yang dapat memberi kedamaian kepada pendengarnya. Walaupun seseorang dapat menaklukkan ribuan musuh dalam ribuan kali pertempuran, namun sesungguhnya penakluk terbesar adalah orang yang dapat menaklukkan dirinya sendiri.
Tidak ada dewa Maragendaba ataupun Brahmana yang dapat mengubah kemenangan dari orang yang telah dapat menaklukkan dirinya sendiri. Biarpun bulan demi bulan seseorang mempersembahkan 1000 korban selama 100 tahun, namun lebih baik jika menghormati orang yang memiliki pengendalian diri, walaupun hanya sesaat saja. Biarpun selama 100 tahun seseorang menyalakan api pemujaan di hutan, namun sesungguhnya lebih baik jika ia, walaupun hanya sesaat saja, menghormati orang yang telah memiliki pengendalian diri. Dalam dunia ini, pengorbanan dan persembahan apapun yang dilakukan oleh seseorang selama 100 tahun untuk memperoleh pahala dari perbuatannya itu, semuanya tidak berharga seperempat bagian pun daripada penghormatan yang diberikan kepada orang yang hidupnya lurus. Ia yang selalu menghormati dan menghargai orang yang lebih tua, kelak akan memperoleh 4 hal, yaitu umur panjang, kecantikan, kebahagiaan, dan kekuatan. Walaupun seseorang hidup 100 tahun, tetapi memiliki kelakuan buruk dan tak terkendali, sesungguhnya lebih baik adalah kehidupan sehari dari orang yang memiliki sila dan tekun bersamadi. Walaupun seseorang hidup 100 tahun, tetapi tidak bijaksana dan tidak terkendali, sesungguhnya lebih baik adalah kehidupan sehari dari orang yang bijaksana dan tekun bersamadi. Walaupun seseorang hidup 100 tahun, tetapi malas dan tidak bersemangat, maka sesungguhnya lebih baik kehidupan sehari dari orang berjuang dengan penuh semangat. Walaupun seseorang hidup 100 tahun, tetapi tidak dapat melihat timbul tenggelamnya segala sesuatu yang berkondisi, sesungguhnya lebih baik kehidupan sehari dari orang yang dapat melihat timbul tenggelamnya segala sesuatu yang berkondisi. Walaupun seseorang hidup 100 tahun, tetapi tidak dapat melihat keadaan tanpa kematian, sesungguhnya lebih baik kehidupan sehari dari orang yang dapat melihat keadaan tanpa kematian. Walaupun seseorang hidup 100 tahun, tetapi tidak dapat melihat keluhuran dhamma, sesungguhnya lebih baik kehidupan sehari dari orang yang dapat melihat
keluhuran damai. Pandanglah tubuh yang indah ini penuh luka, terdiri dari rangkaian tulang, berpenyakit serta memerlukan banyak perawatan. Ia tidak kekal serta tidak tetap keadaannya. Tubuh ini benar-benar rapuh, Sarang penyakit dan mudah membusuk. Tumpukan yang menjijikkan ini akan hancur berkeping-keping. Sesungguhnya kehidupan ini akan berakhir dengan kematian. bagaikan labu yang dibuang pada musim rontok. Demikian pula halnya dengan tulang-tulang yang memutih ini. Kesenangan apakah yang didapat dari memandangnya? Tubuh ini terbuat dari tulang belulang yang dibungkus oleh daging dan darah. Disinilah terdapat kelapukan dan kematian, kesombongan dan iri hati. Kereta kerajaan yang indah sekalipun pasti akan lapuk. Begitu pula tubuh ini akan menjadi tua. Tetapi damai orang suci tidak akan lapuk. Sesungguhnya dengan cara inilah orang suci mengajarkan kebaikan. Orang yang tidak mau belajar akan menjadi tua seperti sapi, dagingnya bertambah, tetapi kebijaksanaannya tidak berkembang. Dengan melalui banyak kelahiran, aku telah mengembara dalam samsara, terus mencari, namun tidak kutemukan pembuat rumah ini. Sungguh menyakitkan kelahiran yang berulang-ulang ini. Oh, pembuat rumah, engkau telah kulihat. Engkau tak dapat membangun rumah lagi. Seluruh atapmu telah runtuh dan tiangmu belandarmu telah patah. Sekarang batinku telah
dirinya sendiri, maka ia harus menjaga dirinya dengan baik. Orang bijaksana selalu waspada selama 3 masa dalam kehidupannya. Hendaknya orang terlebih dahulu mengembangkan diri sendiri dalam hal-hal yang patut, dan selanjutnya melatih orang lain. Orang bijaksana yang berbuat demikian tak akan dicela. Sebagaimana ia mengajari orang lain, demikianlah hendaknya ia berbuat. Setelah ia dapat mengendalikan dirinya sendiri dengan baik, hendaklah ia melatih orang lain. Sesungguhnya amat sukar untuk mengendalikan diri sendiri. Diri sendiri sesungguhnya adalah pelindung bagi diri sendiri, karena siapa pula yang dapat menjadi pelindung bagi dirinya? Setelah dapat mengendalikan dirinya sendiri dengan baik, ia akan memperoleh perlindungan yang sungguh amat sukar dicari. Kejahatan yang dilakukan oleh diri sendiri timbul dari diri sendiri, serta disebabkan oleh diri sendiri. Akan menghancurkan orang bodoh bagaikan intan memecah permata yang keras. Orang yang berkelakuan buruk adalah seperti tanaman menjalar malua yang melilit pohon salah. Ia akan terjerumus sendiri, seperti apa yang diharapkan musuh terhadap dirinya. Sungguh mudah untuk melakukan hal-hal yang buruk dan tak bermanfaat, tetapi sungguh sulit untuk melakukan hal-hal yang baik dan bermanfaat bagi diri sendiri. Karena pandangan yang salah orang bodoh menghina ajaran orang mulia, orang suci dan orang bijak. Ia akan menerima akibatnya yang buruk, seperti rumput kasta yang berbuah hanya untuk menghancurkan dirinya sendiri. Oleh diri sendiri kejahatan dilakukan, oleh diri sendiri seseorang menjadi suci. Suci atau tidak suci tergantung pada diri sendiri. Tak seseorang pun yang dapat mensucikan orang lain. Jangan karena demi kesejahteraan orang lain, lalu seseorang melalaikan kesejahteraan sendiri. Setelah memahami tujuan akhir bagi diri sendiri, hendaklah ia teguh melaksanakan tugas kewajibannya.
tak dapat dikalahkan lagi, yang nafsunya telah diatasi dan tidak mengikutinya lagi. Sang Buddha yang tiada bandingnya, yang tanpa jejak nafsu, dengan cara apa akan kau goda beliau? Beliau yang tak terjerat dan terlibat nafsu keinginan, yang menyebabkan kelahiran. Sang Buddha yang tiada bandingnya, yang tanpa jejak nafsu, dengan cara apa akan kau goda beliau? Orang bijaksana yang tekun bersamadhi, yang bergembira dalam kedamaian pelepasan, yang memiliki kesadaran sejati dan telah mencapai penerangan sempurna, akan dicintai oleh para dewa. Sungguh sulit untuk dapat dilahirkan sebagai manusia, sungguh sulit kehidupan manusia, sungguh sulit untuk dapat mendengarkan ajaran benar. Begitu pula sungguh sulit munculnya seorang Buddha. Tidak melakukan segala bentuk kejahatan, senantiasa mengembangkan kebajikan dan membersihkan batin. Inilah ajaran para Buddha. Kesabaran adalah praktek bertapa yang paling tinggi, Nibbana adalah tertinggi. Begitulah sabda para Buddha. Dia yang masih menyakiti orang lain, sesungguhnya bukanlah seorang pertapa. Tidak menghina, tidak menyakiti, dapat mengendalikan diri sesuai dengan peraturan, memiliki sikap maja dalam hal makan, berdiam di tempat yang sunyi, serta giat mengembangkan batinan luhur. Inilah ajaran para Buddha, bukan dalam hujan emas dapat ditemukan kepuasan nafsu indria. Nafsu indria hanya merupakan kesenangan sekejap yang membuahkan penderitaan. Bagi orang bijaksana yang dapat memahami hal itu, tidak membuatnya bergembira.
Dengan mencari perlindungan seperti itu, orang tidak akan bebas dari penderitaan. Ia yang telah berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, dengan bijaksana dapat melihat empat kebenaran mulia. Ia yang telah berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, dengan bijaksana dapat melihat empat kebenaran mulia, yaitu dukkha sebab dari dukkha, akhir dari dukkha, serta jalan mulia berfaktor 8 yang menuju pada akhir dukkha. Sesungguhnya itulah perlindungan yang utama. Dengan pergi mencari perlindungan seperti itu, orang akan bebas dari segala penderitaan. Sukar untuk berjumpa dengan manusia yang mempunyai kebijaksanaan agung. Orang seperti itu tidak akan dilahirkan di sebarang tempat, tetapi dimanapun orang seperti itu dilahirkan, maka keluarganya akan hidup bahagia. Kelahiran para Buddha merupakan sebab kebahagiaan. Pembabaran ajaran benar merupakan sebab kebahagiaan. Persatuan Sangha merupakan sebab kebahagiaan. Dan usaha perjuangan mereka yang telah bersatu merupakan sebab kebahagiaan. Ia yang menghormati mereka yang patut dihormati, yakni para Buddha atau siswa-siswanya yang telah dapat mengatasi rintangan-rintangan, akan bebas dari kesedihan dan ratap tangis. Dia yang menghormati orang-orang suci yang telah menemukan kedamaian dan telah bebas dari ketakutan. Maka jasa perbuatannya tak dapat diukur dengan ukuran apapun. Banyak jalan yang ditawarkan, tapi di antara semua jalan itu, jalan mulia berfaktor 8-lah. Jalan yang terbaik, banyak kebenaran yang dibabarkan, tapi di antara semua kebenaran itu, empat
membuat kebenaran mulia, kebenaran yang terbaik. Banyak keadaan yang terjadi. Di antara semua keadaan itu, maka keadaan tanpa nafsulah adalah yang terbaik. Banyak makhluk berjuang bahagia di antara semua makhluk hidup, maka orang yang melihatnya adalah yang terbaik. Mengerti semua ini, inilah satu-satunya jalan. Tidak ada jalan lainnya membawa pada kemurnian pandangan. Ikutilah jalan ini yang dapat mengalahkan mara penggoda. Dengan mengikuti jalan ini, engkau dapat mengakhiri penderitaan. Dan jalan ini pula yang telah dibabarkan dan dijalankan Sang Guru, melenyapkan kekotoran batin. Diri sendirilah yang harus berjuang dan berusaha. Para Tathagata hanya menunjukkan jalan. Hanya mereka yang tekun bersamadi dan menjalankan jalan ini, yang akan terbebas dari belenggu mara. Apabila dengan melepaskan kebahagiaan yang lebih kecil, orang dapat memperoleh kebahagiaan yang lebih besar, maka hendaknya orang bijaksana melepaskan kebahagiaan yang kecil itu guna memperoleh kebahagiaan yang lebih besar. Barang siapa menginginkan kebahagiaan bagi dirinya sendiri dengan menimbulkan penderitaan orang lain, maka ia tidak akan terbebas dari kebencian. Ia akan terjerat dalam kebencian. Orang yang melakukan yang seharusnya tak dilakukan dan tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan, maka kekotoran batin akan terus bertambah dalam diri orang yang sombong dan malas seperti itu. Mereka yang selalu giat melatih perenungan terhadap badan jasmani, tidak melakukan apa yang seharusnya tak dilakukan dan melakukan apa yang seharusnya dilakukan, maka kekotoran batin akan lenyap dari diri mereka yang memiliki
Setelah membantai ibu, nafsu keinginan, dan ayah kesombongan, serta dua orang ksatria, dua dagangan ekstrim berkenaan dengan kekekalan dan kemusnahan. Dan setelah menghancurkan negara, pintu-pintu Indria, bersama dengan para menterinya, maka seorang Brahana akan berjalan pergi tanpa kesedihan. Setelah membantai ibu, nafsu keinginan, dan ayah kesombongan, serta dua raja yang arif, dua pandangan ekstrim berkenaan dengan kekekalan dan kemusnahan. Dan setelah menghancurkan 5 jalan yang penuh bahaya, rintangan bagi, maka seorang Brahana akan berjalan pergi tanpa kesedihan. Para siswa Gotama telah bangun dengan baik dan selalu sadar sepanjang siang dan malam. Mereka selalu merenungkan sifat-sifat mulia Sang Buddha dengan penuh kesadaran. Para siswa Gotama telah bangun dengan baik dan selalu sadar sepanjang siang dan malam. Mereka selalu merenungkan sifat-sifat mulia Dhamma dengan penuh kesadaran. Para siswa Gotama telah bangun dengan baik dan selalu sadar sepanjang siang dan malam. Mereka selalu merenungkan sifat-sifat mulia Sangha dengan penuh kesadaran. Para siswa Gotama telah bangun dengan baik dan selalu sadar sepanjang siang dan malam. Mereka selalu merenungkan sifat-sifat badan jasmani dengan penuh kesadaran. Para siswa Gotama telah bangun dengan baik dan selalu sadar sepanjang siang dan malam. Mereka bergembira dalam keadaan bebas dari kekejaman. Para siswa Gotama telah bangun dengan baik dan selalu sadar sepanjang siang dan malam. Mereka bergembira dalam ketentraman samadhi. Sungguh sukar untuk menempuh kehidupan tanpa rumah. Sungguh sukar untuk bergembira dalam menempuh kehidupan tanpa rumah. Kehidupan rumah tangga adalah sukar dan menyakitkan. Tinggal bersama mereka yang tidak sesuai. Sungguh menyakitkan hidup mengembara dalam proses tumimbal lahir samsara. Juga menyakitkan, karena itu janganlah menjadi pengembara dalam samsara, atau menjadi pengejar penderitaan. Bagi orang yang memiliki keyakinan dan sila yang sempurna, akan memperoleh nama harum dan kekayaan. Pergi ke tempat manapun ia akan dihormati. Meskipun dari jauh, orang baik akan terlihat bersinar bagaikan puncak pegunungan Himalaya. Tetapi meskipun dekat, orang jahat tidak akan terlihat bagaikan anak panah yang dilepaskan pada malam